Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Andika Putra, nomor PP 1910951007, kelas Medan Elektromagnetik C. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kuis 3. Soal yang pertama. Diketahui 3 titik A 2, min 3, 1, titik B min 4, min 2, 6, titik C 1, 5, min 3. Pertanyaannya adalah A. Carilah vektor dari A ke B. Vektor satuan dari B ke A. C. Jarak dari B ke C. D. Vektor dari A ke titik tengah garis lurus BC. Baiklah, kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu A. Vektor dari A ke C. Vektor dari A ke C bisa kita ketahui dengan mengarahkan dari titik A ke C. Sama dengan A vektor AC sama dengan C kurang A. Di mana titik-titik yang ada di C kita kurangi dengan titik-titik yang ada di A. Yang pertama, titik C 1, 5, min 3 dikurang di titik A 2, min 3, 1. Cara mengurangi adalah kita pindahkan satu persatu, yang nilai X sama X, Y sama Y, Z sama Z. 1 dikurang 2 AX tambah 5 tambah minus 5 dikurang minus sama dengan 5 tambah 3 AY. Minus 3 dikurang 1 AZ. Hasilnya adalah minus AX ditambah 8 AY minus 4Z. Kita lanjut dengan yang ke B. Vektor satuan dari B ke A dapat kita cari A, B, A. Ini rumusnya. A dikurang B per A kurang B mutlak. A kurang B kita dapat menguranginya seperti yang ada di atas. Poin titik yang ada di A kita kurangi dengan titik yang ada di B. 2 dikurang minus 4, 2 tambah 4 AX ditambah minus 3 ditambah 2 minus minus plus minus 3 tambah 2 AY tambah 1 tambah 6 AZ per akar dari 2 tambah 4 kuadrat ditambah minus 3 tambah 2 kuadrat ditambah 1 kurang 6 kuadrat sama dengan 2 tambah 4 6 AX minus 3 tambah 2 sama dengan minus AY. 1 dikurang 6 sama dengan minus 5 AZ. Mohon maaf, ini ya. 1 kurang 6. Minus 5 AZ. Sama-sama kita bagi satu persatu. 6 per akar 62 AX dikurang 1 per akar 62 AY dikurang 5 per akar 62 AZ. Sama dengan 0,762 AX dikurang 0,127 AY dikurang 0,635 AZ. Lanjut ke poin C. Jarak B ke C. Untuk mengetahui jarak bisa kita cari dengan rumus BC tanda A dikuadratkan sama dengan C dikurang B. Untuk mencari BC, maka C kurang B kita kuadratkan, kita akarkan. Menjadi akar 1 tambah 4 kuadrat ditambah 5 tambah 2 kuadrat ditambah minus 3 kurang 6 kuadrat. 25 ditambah 49 ditambah 81 sama dengan akar 155. Sama dengan 12,45. Kita lanjut ke poin D. Vektor dari A ke titik tengah garis lurus BC. Untuk mencari garis lurus BC, kita dapat mengetahuinya.
dengan cara kita tambahkan antara titik yang ada di B dengan titik yang ada C dibagi 2. Contoh, titik B kita dapat mengetahui min 4, min 2, min 6. Dan C 1,5, min 3. Kita tambahkan dia. Minus 4 tambah 1 dibagi 2. Minus 2 tambah 5 bagi 2. Titik 6 kurang 3 bagi 2. Kita mendapatkan titik tengahnya dengan kita beri nama dengan titik O. Minus 4 tambah 1 bagi 2 sama dengan minus 1,5. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. 6 kurang 3 dapat 3 bagi 2 1,5. Maka kita mendapatkan titik tengahnya minus 1,5, 1,5 dan 1,5 untuk Z. Maka vektor AO dapat kita ketahui dengan cara mengurangi dengan O dikurang A. Titik yang dari O dikuranginya dengan A. Minus 1,5 dikurang 2 AX ditambah 1,5 dikurang ditambah 3 AY. 1,5 dikurang 1 AZ. Maka kita dapatkan titik vektor A ke O yaitu minus 3,5 AX ditambah 4,5 AY ditambah 0,5 AZ. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan nomor 2. Yaitu soalnya adalah hubungan koordinat kartesian dengan T dengan koordinat tabung, yaitu T sama dengan 240 tambah Z kuadrat dikurang 2XY dengan koordinat tabung. X sama dengan rho cos pi, Y sama dengan rho sin pi, Z sama dengan Z. Itu kita dapatkan dari koordinat tabung. Maka kita substitusi nilai X rho cos pi ke dalam persamaan. T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2 dikali X yang kita ganti dengan rho cos pi dikali dengan Y rho sin pi sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang rho sin kuadrat 2pi sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang rho kuadrat sin 2pi. B. Cari kerapatan di titik P. Itu min 2, min 5, 1. Jika kerapatannya adalah E pangkat minus Z pangkat 2 dikali 2 tambah P tambah pangkat 3 cos kuadrat pi. Yang pertama kita mencari nilai P, yaitu dengan mengangkatkan P sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan minus 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita akarkan menjadi akar 29. Ya, pi. Kita dapat mencari nilai pi dengan cara tangan pangkat minus 1 Y per X. Tangan minus 1 kita substitusi nilai Y dan X min 5, dibagi per min 2. Tang minus 1 pangkat minus 1 2,5 sama dengan 68,2. Setelah kita mendapatkan nilai P, pi, maka kita akan substitusi ke dalam persamaan. E pangkat minus Z pangkat 2 dikali 2 tambah P pangkat 3 cos kuadrat pi sama dengan E pangkat minus Z pangkat 2 dikali 2 tambah akar 29 pangkat 3. Kita substitusi dari nilai pi cos kuadrat 68,2 sama dengan 0,368 ditambah 2 tambah 155,17 dikali 0,138 sama dengan 0,368 dikali 23,552 sama dengan 8,66. Kita lanjutkan dengan nomor 3, yaitu nyatakan vektor W sama dengan X kurang Y AY dalam koordinat tabung. Koordinat tabung kita ketahui X sama dengan rho cos pi, Y sama dengan rho sin pi. Maka AY sama dengan sin pi A rho ditambah cos pi A pi. W sama dengan X kurang Y AY. Rho cos pi rho sin pi sama dengan sin pi AP ditambah cos pi AP sama dengan rho cos pi dikurang sin pi dikali
sin pi AP ditambah cos pi AP. Kita lanjut dengan poin B. Cari medan F adjacent dalam koordinat kartesian jika F rho cos pi a rho. Kita ketahui X sama dengan rho cos pi. Kita dapat mencari nilai X sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat cos pi. Cos pi sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. A pi sama dengan minus sin pi ditambah cos pi. A pi sama dengan XAX ditambah YAY. Maka kita dapat mencari substitusi dari nilai yang telah kita dapatkan. Rho cos pi a rho. F sama dengan, kita substitusi dengan, kita telah mendapatkan nilai pi cos pi yaitu X per E kuadrat akar E kuadrat tambah Y kuadrat dikali A pi a rho maaf XAX ditambah YAY. Baiklah, kita akan lanjut dengan nomor 4. Pembahasan soal nomor 4 yaitu diketahui titik P R sama dengan 6, theta sama dengan 110 derajat, koma Pi sama dengan 125 derajat, dan titik Q 3,-1,4. Pertanyaannya adalah A. Pi ke titik asal. Kita mengetahui jarak ke titik asal yaitu 0, yaitu titik asal 0,0,0. Kita dapat mengetahui QO sama dengan akar 3 kurang 0 kuadrat ditambah minus 1 kurang 0 kuadrat ditambah 4 kurang 0 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 16 sama dengan akar 26 sama dengan 5,10. B. P ke bidang Y sama dengan 0. Kita dapat mengetahui X itu dengan sin theta cos pi yaitu dengan sama dengan 6 sin 110 derajat cos 125 derajat sama dengan minus 3,2. Kita dapat mengetahui Y dengan cara R sin theta sin pi 6 sin 110 sin 125 sama dengan 4,62. Ke poin, kita dapat mencari Z dengan cara R cos theta sama dengan 6 cos 110 derajat sama dengan minus 2,04. Dari sini kita dapat mengetahui nilai P yaitu nilai X yaitu minus 3,2, nilai Y 4,62, Z minus 2,04. Selanjutnya kita akan mencari jarak R ke bidang Y sama dengan 0 sama dengan akar 4,62 kuadrat dikurang 0 kuadrat sama dengan 4,62. Jarak misalnya C yaitu jarak P ke Q. P ke Q dapat kita cari dengan cara mengurangi titik yang ada di Q dengan titik yang ada di P. Yang pertama, titik Q itu kita ketahui 3,-1,4. Kita dapat menguranginya dengan yang ada di P yang telah kita cari tadi, yaitu 3 dikurang minus 3,2, minus 1 dikurang 4,62 dikurang 4 ditambah 2 minus dalam kurung minus 2,04 sama dengan 6,2, minus 5,6
6,04. Kita dapat nilai mencari nilai PQ A yaitu dengan cara kita akar 6,2 kuadrat ditambah minus 5,6 kuadrat ditambah 6,04 kuadrat, yaitu akar 106,613 sama dengan 10,35. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan nomor 5. Yang pertama, A. Nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang XY dalam koordinat bola. Yang pertama, langkah pertama adalah kita substitusi, yaitu dengan cara T sama dengan 240 ditambah, kita ubah Z ini di dalam koordinat bola. Z itu sama dengan R cos theta. Kita ubah Z kuadrat R cos theta kuadrat dikurang di dalam koordinat bola. X itu sama dengan R sin theta cos P dan Y itu R sin theta sin P. Kita substitusi R sin theta cos P dikali R sin theta sin P sebagai pengganti XY. Selanjutnya 240 ditambah R kuadrat cos kuadrat theta dikurang R kuadrat sin kuadrat theta cos P sin P sama dengan 240 ditambah R kuadrat dikali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta cos P sin P. Lanjut soal ternyata yang B. Cari kerapatan di titik P yaitu min 5,1 jika diketahui R pangkat minus R per 2 dikali 5 tambah cos kuadrat theta ditambah sin theta cos P. Pertama kita cari nilai R, yaitu dengan cara mengkuadratkan nilai X, Y, Z. Lalu kita akarkan akar minus 2 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 30 sama dengan 5,48. Selanjutnya kita cari nilai theta cos pangkat min 1 per akar 30 sama dengan 79,5. Dan kita cari nilai P tangnya pangkat minus 1 Y per X atau pangkat minus 1 5 dibagi 2 sama dengan 68,2. Setelah kita mendapatkan nilai R, theta, dan P, kita substitusi di dalam persamaan. R pangkat minus R per 2 dikali 5 tambah cos theta ditambah sin theta cos P. 5,48 pangkat 2,74 dikali 5 tambah cos 79,5 derajat ditambah sin 79,5 derajat cos 68,2 derajat. 0,35 dikali 5 ditambah 0,182 ditambah 0,8 dikali 0,37 sama dengan 0,35 dikali 5,5446 sama dengan 1,96. Akan kita lanjutkan dengan nomor 6. Yang pertama, nyatakan vektor median W sama dengan X kurang Y dy dalam koordinat bola. Dalam koordinat bola, kita dapat mengetahui nilai X sama dengan R sin theta cos P dan nilai Y sama dengan R sin theta sin P. Dan AY yaitu sama dengan sin theta sin P ditambah cos theta sin P ditambah cos P. Kita mendapatkan nilai W dengan mensubstitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan ini tersebut. W sama dengan R sin theta cos P dikurang R sin theta sin P. Ini adalah nilai X kurang Y yang telah disubstitusi dikali dengan sin theta sin P ditambah cos theta sin P ditambah cos P sama dengan R sin theta kita keluarkan cos P dikurang sin P dikali sin P dikali sin theta AR ditambah cos theta AR ditambah cos P AQ. Yang kedua, nyatakan median F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan R cos P AR. Pertama kita cari nilai X. Nilai X itu R cos P AR. Kita substitusi X sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat cos P. AX sama dengan sin theta cos P ditambah sin theta sin P
ditambah cos P. AR sama dengan X AX ditambah Y AY tambah Z AZ. Dari sini kita dapat mengetahui nilai cos theta yaitu X per akar S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka F sama dengan R cos P AR. Kita substitusi dengan ini. X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali dengan AR, yaitu X AX tambah Y AY tambah Z AZ. Sekian pembahasan saya pada mata kuliah medan elektromagnetik. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf dan meminta saran kepada Bapak. Terima kasih telah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.